Jadi entuk duit akeh, munggah pangkat, dadi apa-apa ning masyarakat, menang pilkada, menang pilpres, tidak pasti berarti rezeki. Gitu ya. Sementara sakit dan terpuruk atau apapun tidak berarti itu adalah duka atau kecelakaan atau atau sesuatu yang negatif. Nanti kita harus belajar bersama bahwa hidup itu ternyata ora lurus, ora linear, tapi dia, kalau boleh ya, tulisan Allah saja itu kan tegak-tegak ya. Alif, lamnya, tapi lamnya untuk menuju lam yang kedua itu dia ono sambungannya, jadi ada melengkungnya, ada horizontalnya. Terus nanti lam kedua menuju hak itu juga ada keluangannya, haknya juga ada. Jadi hidup itu ternyata ada yang lurus, tegak, ada yang horizontal, ada yang 90 derajat, ada yang muter seperti huruf hak Allah itu. Nah itu sebenarnya merupakan tidak ada ajaran yang mengatakan seperti itu Pak Islamiyah. Ini saya cuman mentadaburi. Mentadaburi itu artinya apapun saja kita cari baiknya. Itu namanya tadabur. Jadi sampai huruf hanya Allah itu mengingatkan bahwa huruf ki bunder loh. Hati-hati loh, ono cokro manggilingan, ono naik turun, ada roda, ada macam-macam. Jadi kita jangan terlalu lurus-lurus saja, karena ternyata segala sesuatu itu bersifat relatif di hadapan Allah. Dan kita adalah kita adalah hamba yang tidak punya daya, tidak berdaya, maka kita gondelan. Apa sopi gondelan kelam bini Kanjeng Nabi? Sebab kita sendiri ora iso mlaku dhewe, kudu gondelan. Kalau ndak gondelan kita belum tentu sampai. Nah, nanti kita jelaskan, tadi saya sudah bilang sama Zelmi, sing jenenge tidak berdaya itu kan ora duwe, ora iso, ora tekan atau ora dadi. Nah, menungso iki kabeh kuwi ora duwe. Kuwi duwe apa, Mam? Apa? Ayo. Wong awakmu iki dudu wekmu. Kuwi ora duwe awakmu dhewe. Kuwi nyanyi nganggo ilat, nganggo tenggorokan, kuwi dudu wekmu. Jadi kuwi ora duwe. Gitu kan. Terus nomor loro ora iso. Kowe iso nyanyi, ora iso nyanyi kan ternyata dudu kowe sing nentokke. Kalau ora iso bapak ibu nggawe anak sing pinter nyanyi ora iso. Itu semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan ketika saya mengalami MRI ya, didelok jerone utekku iki, terus saya menemukan banyak sekali bahan-bahan tadabbur yang luar biasa. Gitu ya. Jadi siji ndak punya, maka kita itu dipinjamin saja, apa saja. Meskipun kita jadi sekjen PBB atau presiden, itu semua pinjaman. Bukan jabatannya, tapi semua yang kita pakai untuk menduduki sebuah jabatan itu kan semua pinjaman. Ilatmu ya silian, semua itu pinjaman. Jadi kita tidak pernah punya secara orisinal, secara hakiki kita tidak pernah punya. Nomor dua, kita juga tidak pernah bisa. Gue nyanyi iso pora iso, selawatan enak pora enak, sing nentokke sebenarnya bukan kowe. Dilala alhamdulillah kok iso selawatan penak. Nek Helmi rada pales kuwi kan nyedai ra iso ngrubah ora pales piye gitu ya. Jadi itu semua juga manusia itu tidak punya, ora duwe, tidak bisa, dan ora iso tekan. Kita tidak bisa menyampaikan diri kita kepada sesuatu yang kita bayangkan, kita cita-citakan. Melaku dhewe ora tekan. Makanya Allah menyebut dirinya innallaha balighu amrihi. Jadi Allah yang menyampaikan apapun siapapun kepada satu titik menuju titik berikutnya. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa tekan dhewe, akhirnya gondelan. Dan itu segala bidang, jangan dipikir itu urusan pribadi. Semua, mau negara, mau apa aja, nanti nek kowe takon tak jelaske. Bahwa semua itu sebenarnya kandungannya adalah bahwa manusia itu tidak punya, tidak bisa dan tidak pernah bisa menjadikan sesuatu. Nek ono beras kok godhog, kok liwet dadi sego kuwi dudu kowe sing nentokke. Itu hukum alam. Artinya hukum alam itu artinya sunnatullah. Jadi itu tradisi ciptaan Allah. Banyu kok godhog dadi umup. Ya, itu bukan kowe sing gawe umup, kowe ming nyumet kompor karo nyeleke panci kan gitu. Oke, jadi dari seluruh itu semua kita tadaburi, termasuk
muatan kita pada malam hari ini, apapun saja yang kita bicarakan tetap akan mengacu kepada, makanya kita gondelan, mergo kuwi ra iso dhewe rumangsamu, ra iso. Gitu ya. Jadi sekarang berikutnya tugasnya saya apa? Niki Mbah, untuk bulan Agustus nih, rencana bulan Agustus itu ada teater itu Mbah. Mungkin ada sesuatu. Jadi dari Kadipiro diselenggarakan pementasan teater setelah melungsungi kemarin. Ada pentas judulnya Wali Rojo. Wali Rojo, Rojo Wali. Rojo Wali. Itu ya nanti silakan nonton sendiri. Mungkin dipentaskan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang dan seterusnya gitu ya. Nah itu di dalam Wali Rojo itu salah satu yang akan dibacakan oleh Ibu Sito Resmi Prabu Ningrat adalah puisi yang berjudul Kemana Anak-Anakku. Aslinya Kemana Anak-Anak Itu. Ya. Itu tahun 90 di album pertama Kiai Kanjeng Kado Muhammad. Ya. Jadi saiki nek dari tahun 90 nganti saiki kan berarti 30 tahun. Katakanlah Kado Muhammad itu 94 95 gitu ya. Ya. Kita butuh 30 tahun untuk sampai kepada kalimat yang berikutnya. Bukan kemana anak-anak itu, kemana anak-anakku. Nah biar karena nanti cacakin di kan gitu kan. Sekarang saya itu anakku dewe gue. Aku kehilangan anak. Di Indonesia itu saya sebagai orang tua kehilangan anak. Nggak begini bangsa Indonesia itu, nggak begini. Nggak gini manusia Indonesia yang setahu saya diciptakan Allah itu nggak kayak gini gitu loh. Maka saya kehilangan. Mungkin fisiknya nggak hilang, tetapi mungkin karakternya, inti-inti nilai di dalam hidupnya dan seterusnya. Makanya kemudian di dalam Wali Rojo, Rojo Wali itu nanti ada penjelasannya apa yang disebut Wali Rojo dan Rojo Wali ke apa tojane. Ya. Nah, itu nanti dibaca oleh Ibu Sito Resmi Prabu Ningrat gitu ya. Nah, sekarang saya diminta untuk membaca itu meskipun saya sudah lama tidak baca puisi dan saya juga tidak dalam keadaan prima. Isi sama cara. Oh, tasih lancar, Mbak. Vitalitas terjaga. Pak Nevi, Mbak. Ya. Okay. Jadi Pak Nevi itu mencari ramuan untuk meningkatkan vitalitas. Sekarang kita tahu ternyata itu bukan soal seks, bukan soal rumah tangga, itu adalah soal daya hidup. Baca puisi yang bagus, main musik yang total, dan perjuangan yang tidak henti-hentinya. Itu namanya vitalitas. Ya. Nah, termasuk orang duwe, orang iso, orang tekan itu di dunia vitalitas juga ada nih Bang. Semua. Sebenarnya manusia itu yang tidak punya apa-apa. Wong dia tidak pernah, orang iso gawe kok. Kita tidak pernah membuat apa-apa. Sudah sekarang kamu jadi gubernur. Semua alat-alat dan semua semua faktor-faktor yang kamu bawa untuk duduk di kursi gubernur kan bukan milikmu. Tanganmu, otakmu, hatimu, strategimu, semua itu bukan milikmu. Jadi kamu itu sebenarnya tidak bisa. Karena nanti ada rumus Mas Helmi ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Katakanlah wahai Muhammad dan manusia, Allah lah yang Maha Raja, yang mendatangkan kekuasaan dan kerajaan. Tu'til mulka sesuai semau-maunya dia, semau-maunya Allah. Terus Allah mengangkat siapapun menjadi pemimpin semau dia, dan Allah menjatuhkan pemimpin itu semau-maunya Allah. Dan Allah itu boleh bilang semau-maunya, sakarep-karepe dhewe, karena dia yang punya, dia yang bikin secara 100% mutlak. Sementara kita ini kan tidak bisa bikin apa-apa. Gue menjalankan aturan Allah bahwa padi ditanam, terus Allah sudah punya hukum bahwa padi itu akan tumbuh, terus nanti kelak akan berbuah. Itu hukum Allah, itu punya Allah, bukan punya kita sama sekali. Jadi jangan bangga dengan prestasi-prestasimu, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bikin dan tidak bisa menyampaikan sesuatu. Tidak bisa menyampaikan sesuatu ke tempat yang kita kehendaki. Allah yang menyampaikan sesuatu kepada
kehendaknya, ya sesuatu yang dia kehendaki. Ngono kira-kira. Tiga ora tadi ya. Wah. Bapak ibune Doni ora iso nyetel. Bu, engko bengi carane miring ya. Ben apa Pak? Ben anakku pinter nyanyi kan ora ana teori ini. Mas Helmi, ada teorinya bagaimana bikin anak yang supaya dia bisa pinter nyanyi. Sekarang bahkan teknologi kedokteran sudah mengetahui secara detail dengan melalui MRI ya. Sudah tahu secara detail seluruh struktur di otak atau di dalam kepala kita ya. Ya, makanya bisa dihilangkan sumbatannya, bisa dikasih ring, bisa macam-macam ya. Tapi mereka tetap tidak tahu orang yang pinter nyanyi dan tidak pinter nyanyi itu beda otaknya apa. Orang yang hatinya suka marah dan orang yang sangat sabar itu bedanya di otaknya apa? Apakah ada sel-sel atau komposisi yang tertentu, kan tidak ada. Atau ketika orang senang itu apa yang terjadi di otak itu? Apa sel-selnya ngene-ngene apa piye? Sele guyang-guyang. Ya, jadi kan sesungguhnya rohani itu atau psikologi itu tidak bisa dibaca melalui materi atau fisika. Kita nggak bisa tahu kok. Jadi misalnya kita membedah kepala sampai otak sampai detail ya dengan MRI dengan ronsen tingkat tinggi gitu ya. Kan tetap tidak bisa mengidentifikasi bocah iki cocoke insinyur ora iso. Bocah iki cocoke selawatan, bocah iki cocoke jadi tukang ojek ora iso. Jadi di otak kita di struktur sel-sel di dalam kepala itu tidak ada petunjuk, tidak ada gabungan komposisi atau algoritma apapun yang membuat kita bisa tahu bocah iki cocoke piye. Bahkan ahli kayak apapun tidak bisa menggambarkan kalau orang sabar dan orang yang suka marah itu beda bentuk hatinya gimana, sel-selnya itu komposisinya gimana, tidak tahu gitu. Jelas orang ngerti. Kita hanya bisa melihat simptoma atau clue atau gejala-gejala luar. Nesu raine ketok ngono ketok. Ekspresi ini pun. Raine ekspresinya atau matanya agak merah, terus urat-uratnya sedemikian rupa itu kan hasil dari perintah di otak. Nah di otaknya itu sendiri tidak bisa diketahui gimana dia merintah itu. Perintahnya itu berbentuk apa-apa, ada satu helai saraf menyentuh saraf yang lain atau segala macam. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi manusia itu ketoke ngerti jane ya tetap orang ngerti. Jadi manusia itu tidak bisa tidak punya, orang duwe, ora iso, ora tidak bisa dan tidak akan bisa menyampaikan sesuatu kepada yang dia kehendaki. Kan gitu. Nggih, Mbah. Nyuwun ngapunten, Mbah, niki wau puisi kemana anak-anakku niku, Mbah. Anak-anakku yang dimaksud di sini niku sinten, Mbah? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya. Berarti bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan karena kita ini kan anaknya, sekarang anaknya keponakannya globalisasi. Dulu anaknya bangsa-bangsa Eropa. Kita bikin Indonesia ini kan niru atau belajar kepada Belanda dan bangsa-bangsa Eropa yang lain. Kemudian kita lanjutkan S2 belajar kepada Amerika, terus S3 belajar kepada Cina, Jepang dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Jadi kita ini adalah anak mereka, bukan anak. Jadi ketika kita bikin Indonesia, mohon maaf tapi ini, kan kita tidak meneruskan sebelumnya. Sebelumnya ada ratusan kerajaan, ada ratusan keraton, ada ratusan kesultanan gitu ya. Sampai sekitar hampir 260-an gitu ya. Dan itu kan nggak kita teruskan tiba-tiba NKRI gitu ya. Itu nanti urusan tanahnya, hak miliknya, aturan-aturannya kan juga tidak kita urusin sampai mendasar gitu ya. Pokoknya tiba-tiba kita republik, tiba-tiba kita jadi itu kan ibarat buah ki beluluk setelah jadi cengkir kok tiba-tiba jadi duren. Ya. Kan gitu kan. Jadi kita tidak melakukan kontinuasi sejarah, tidak orang meneruske. Jadi kita sebenarnya tidak setia kepada sunnatullah. Gampangannya kita lebih mengandalkan kemauan kita sendiri daripada kemauan Allah. Kita juga tidak tanya sama Allah. Indonesia merdeka 1945 itu didahului dengan sholat istikharah misalnya? Kan tidak. Apa tahu sejarah catatan bahwa dulu bapak-bapak kita Bung Karno, Bung Hatta dan semuanya Tan Malaka itu sholat istikharah bareng ning Istiqlal apa ning lapangan Banteng misalnya gitu ya, untuk
minta kepada Allah petunjuk, ini baiknya kita bikin negara persemakmuran, apa negara kesatuan, apa kerajaan, atau kumpulan perdikan-perdikan atau apa, karena semua sistem ini harus kompatibel dengan kedirian bangsa Indonesia. Gitu ya. Saya tidak mengatakan demokrasi jelek, negara kesatuan jelek, tidak, tetapi kita tidak pernah menghitung kompatibilitas dan ketepatannya terhadap watak bangsa kita. Itu sebabnya tadi di puisi siapa yang mengubah mereka menjadi bukan diri mereka lagi, itu ya. Itu contohnya itu. Itu sangat luas ya, dan sangat bisa didebat, sangat bisa dipersoalkan, sangat bisa didiskusikan. Jadi saya tidak mengklaim, tapi menurut saya seperti itu. Dan itu hasil dari saya sakit. Karena saya sakit itu adalah cara Allah untuk memberikan hikmah-hikmah baru, ilmu-ilmu baru, pemandangan-pemandangan baru untuk melihat kehidupan. Meskipun sakit yang saya derita itu juga bisa berakibat lain. Jadi kentir ya, so. Terus saya, misalnya kalau batang otak kena stroke ya, seperti yang saya alami tahun 2019, itu kan kudune kedip ya iso. Kudune mungkin saya ngelek ya, menelan makanan dan tidak bisa. Mungkin tangan saya juga sudah tidak bisa bergerak, mungkin saya lumpuh dan seterusnya. Tapi Allah, jadi saya tidak pernah berkesimpulan bahwa sakit saya itu adalah ujian dari Allah. Menurut saya itu rezeki luar biasa, rahmat yang luar biasa dari Allah, karena melalui sakit itu saya mendapatkan banyak sekali hidayah dari Allah, pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari Allah, termasuk tiga ketidakberdayaan tadi itu gitu. Monggo. Kak Don, saya mau nanya ini. Kalau menyimak tadi puisinya itu ada yang bikin miris sebenarnya. Yang bagian mana itu? Yang istilahnya miris ya sekarang. Tadi anak-anak tadi yang sudah dibikin tidak lagi menjadi diri mereka itu, iya. Itu salah satunya ditandai oleh perubahan mereka itu kerakusan tadi itu. Terus ada ini apa namanya, cinta dunia. Nah ini gila dunia. Nah ini bagaimana Mbah? Ya itu tinggal kita mau ngelihatnya gini. Kalau mau ngelihat satu dicelup, lemu nyelup iki tul ngene apa kok lebokke nganti dasare nek perlu kok jelepke ya. Itu namanya sibghah dalam Al-Qur'an. Itu kita celupkan sampai seberapa. Jadi kan kalau mau ngomong random umum ya, mainstream ya. Kan orang sekarang kan primernya itu bukan iki bener apa salah, apik apa elek. Primernya adalah aku entuk apa? Saya laba berapa? Saya dapat bagian apa? Itu maksud saya. Saya tidak mengatakan bahwa dia salah. Saya nggak ngomong salah benar. Tapi pokoknya kan yang kita jumpai begitulah. Mau kita ajak bekerja, bikin apa saja kan urusan utamanya adalah aku entuk apa? Aku badhe apa? Kan itu. Saya mendapat apa? Apakah itu uang, apa itu jabatan, apa itu posisi atau apapun saja lah. Kan itu. Itu salah satu contohnya. Jadi padahal jadi di dalam drama Walirojo itu nanti kita cari sampai ke tingkat saya itu curiga meskipun tidak mungkin ilmu pengetahuan modern bisa memverifikasi atau melakukan identifikasi ya. Jadi manusia di dunia ini adalah turunan dari dua induk. Yang satu Banujan, yang satu Adam. Mungkin kalau di dalam sejarah kita ada manusia purba, ada Buto, kalau dalam wayang ada Denawa, ada raksasa, ada manusia-manusia yang masih bawa pentung, yang masih kayak gitu ya. Itu adalah aslinya manusia sebelum Adam. Jadi ada manusia sebelum Adam yang di Jawa disebut Banujan, tapi jangan tanya ke orang Arab, jangan tanya ke orang Barat, karena mereka tidak pernah dengar kata Banujan itu. Kumeng wong Jawa, gitu ya. Nah, Banujan ini kemudian oleh Allah, ini nggak apa-apa cerita ya, oleh Allah tiba-tiba Allah berfirman dia akan mengangkat khalifah di bumi. Malaikat semua patuh, sujud, kemudian iblis yang tidak setuju ya, Kazinul Jannah tidak setuju. Karena Kazinul Jannah ini kan 1000 tahun lebih bergaul dengan Banujan di bumi, dengan manusia purba itu. Jadi iblis dulu bergaul di bumi selama 1000 tahun lebih dengan para raksasa atau manusia purba itu. Sehingga ketika Allah berfirman akan menjadikan manusia menjadi khalifah di bumi, iblis tidak setuju. Kayak isine ngerusak karo mateni wong menumpahkan darah.
yufsiduna fil ard wa yasfikud dima. Jadi kerja utamanya itu adalah menumpahkan darah dan merusak bumi. Maka iblis tidak setuju. Dia pikir itu yang akan dikhalifahkan oleh Allah, padahal Adam adalah banujan yang sudah dikasih software atau dikasih sel-sel atau struktur otak sedemikian rupa dan jantung yang intinya gini, yang dikasih akal budi dan dikasih hati nurani. Akal itu tidak sama dengan otak dan intelektualitas. Akal di dalam bahasa kita itu namanya akal budi. Jadi akal yang efeknya ke budi pekerti. Sementara kalau yang kita kenal di sekolah modern, akal itu tidak ada hubungan sama budi pekerti. Akal itu fakultas sendiri, budi pekerti sendiri kan gitu. Nah, Adam adalah banujan yang oleh Allah sudah disuntik algoritma baru. Sudah hibrida baru, hibrida manusia baru kan gitu. Nah kemudian berlangsunglah sampai ke Dewata Cengkar, sampai ke Aji Soko, sampai ke Medang Kamulan, sampai ke Ratu Sima, sampai ke manusia-manusia zaman dahulu kala ya. Ya, yang kita sejarawan tidak mungkin melacaknya dan pasti mereka akan meremehkan apa yang saya omongkan karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mungkin mencarinya gitu ya. Terus ini Adam yang mau dijadikan khalifah ini sama Allah sudah dikasih alatnya, yaitu akal budi dan hati nurani. Nah, sejak kita dijajah oleh kapal-kapal Portugis dan Belanda dan lain-lain itu kan kita yang disapu, dihilangkan dari kita kan akal budi dan hati nurani itu. Nah itu tinggal kita proyeksi apa saja itu. Jadi sampai hari ini sebenarnya kan nomor satu kan bukan akal budi, akal. Akhirnya menjadi akal-akalan sehingga kata akal menjadi kata kerja, mengakali adalah menipu kan gitu ya. Jadi itu semua tidak kita sadari. Jadi seharusnya kalau mau selamat masa depan manusia di dunia dan bangsa Indonesia itu harus ada ilmu pengetahuan kedokteran dan ilmu pengetahuan yang punya alat untuk mengidentifikasi kayak jadi misalnya tes darah. Sekarang kan taunya DNA saja, DNA ini Jawa, ini Arab, ini apa, ini Persia gitu-gitu ya. Ini DNA yang mencari ciri-ciri banujan dan ciri-ciri Adam. Nah, saya khawatir bangsa Indonesia itu mayoritasnya adalah keturunan Adam, tapi dipimpin oleh keturunan banujan. Saya asumsi itu, tapi nggak bisa membuktikan saya. Makanya dibutuhkan ilmu pengetahuan untuk tes darah tadi. Yeah. Jadi sebenarnya sebelum pemilu itu sebenarnya yang diperlukan itu bukan akseptabilitas, bukan elektabilitas. Pokoknya DNA-nya itu DNA banujan apa Adam gitu aja kalau saya. Cuman belum ada teknologinya dan para teknolog juga tidak peduli sama ini gitu. Jadi gampang. Pokoknya nek jebul banujan ojo nganti dadi bupati apa meneh presiden kan gitu. Itu aja, pedomannya sederhana sebenarnya. Dengan menemukan algoritma dari sel-sel itu. Instruksi-instruksi yang berasal dari kumpulan sel-sel dan helai-helai saraf itu kan gitu. Nah, kui katanya masuk akalnya aku rasa mbuktekke. Jadi Anda jangan percaya sama saya. Jangan percaya sama saya karena saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau besok ternyata itu benar, ya jangan terlalu menghina saya lah gitu. Ya. Kira-kira gitu, Hel. Mbah. Yang kamu tahu, Mbah, kalau berdasarkan yang dimaksud dengan anak-anakku itu tadi bahwa bangsa Indonesia sekarang dilahirkan dari ada yang Amerika segala macam itu tadi, maksudnya bukan secara fisik ya. Terus Ibu Pertiwi niku sak tenane sinten, Mbah? Ibu Pertiwi itu kan simbol dari ibu bersama kita di dalam sejarah. Ibu Pertiwi itu kan tanah air sebenarnya. Jadi kita sebut Ibu Pertiwi itu karena kita itu punya jenis peradaban dan kebudayaan yang membedakan laki dan perempuan. Misalnya kalau bumi itu ya wedok, tanah itu siti kan, siti gitu. Jadi maka itu pasti Ibu Pertiwi, maka capital ibu kota itu kita sebut ibu kota, bukan bapak kota atau om kota atau mbah kota, tapi ibu kota. Itu soal idiomatik bahasa dan kebudayaan, gitu ya.
Jadi Ibu Pertiwi itu bukan ada orangnya, tapi dia adalah simbolisasi dari yang kita hormati dari seluruh tanah air dan bangsa kita itu adalah ada hakikat yang namanya Ibu Pertiwi. Kan gitu. Itu sama kalau di Arab itu ada Lata dan Uzza. Yang dilarang untuk disembah itu adalah Lata dan Uzza. Lata itu sebenarnya adalah gambaran dari orang-orang lama yang dikagumi, yang dipatungkan. Misalnya saiki ada yang dipatung Gajah Mada apa sapa itu Lata. Atau bukan Gajah Mada adalah Lata, tapi kalau di kebudayaan Arab yang disebut Lata adalah orang-orang zaman dulu yang dikagumi. Misalnya kalau di Cina Judge Bao, ngono-ngono kaya. Ya, itu ya. Kudu ngerti berlulu esek lagi ngerti kelopone kan gitu kan. Ya, jadi ini kan puisi yang dinyanyikan bersama Mas Bobit yang mengaranseer dan bikin lagunya ya, tahun 93 apa 4 gitu ya. Kira-kira 29 sampai 30 tahun yang lalu. Dan saya bikin puisi judulnya Engkau Menjelang. Artinya dia sedang akan datang tapi belum datang. Dan mungkin saya mengalami menjelang menjadi datang itu 30 tahun itu. Jadi ketika saya sakit itu yang engkau itu sudah datang ke saya, gitu lah. Jadi engkau menjelang itu kan sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita pengen mengerti, kita pengen tahu persis, karena kita mencintai dan concern dan punya komitmen itu ya. Terus kita harap-harapkan, kita idam-idamkan untuk datang, tapi dia masih menjelang, belum datang. Nah ketika saya sakit, saya merasa bahwa itu sudah tidak menjelang lagi, saya sudah didatangi. Maka sekarang kita kembali kepada rumus yang paling awal tadi ya. Jadi urip ki ono sing lurus, ono sing miring, ono sing diagonal, ono sing lurus, terus kanan, belok kanan lagi, terus kanan lagi berarti sampai ke titik semula. Terus ada yang tidak belok-belok tapi mubeng. Sebagaimana huruf saja kan bermacam-macam bentuknya. Jadi hidup ya gitu. Jadi dapat uang tidak berarti belum berarti rezeki, tidak punya uang belum berarti apa? Rugi atau bencana gitu ya. Jadi saya dianugerahi sakit oleh Allah untuk menjadi jalan bagi datangnya hidayah yang bermacam-macam. Untuk Ma'iyah dan untuk Indonesia dan untuk seluruh dunia. Meskipun diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi pokoknya saya mendapatkan itu semua. Jadi kan kalimatnya sangat jelas. Sekarang aku tahu engkaulah yang sejati itu misalnya gitu ya. Jadi saiki saya kan sudah kehilangan kemampuan karena sudah usia tua maupun karena sakit ya. Sudah tidak bisa misalnya mangan kalau senengannya Pak Nevi misalnya apa ya? Kayak kikil. Ya aku tidak bisa menikmati sop tisu. Ya. Atau tongseng opo gitu ya. Saya itu sudah makan saya itu sudah esensial dan sangat sederhana gitu. Jadi makan sudah tidak merupakan kesenangan yang tingkat tinggi lagi gitu. Makan, minum dan semua unsur keduniaan ini sudah tidak merupakan kegembiraan yang tingkat tinggi. Sekarang aku tahu engkau lah yang sejati itu. Yang paling pasti gembira itu artinya aman, beres, itu kalau wiritan. Tinggal wirid itu ketika kita mengucapkan Allah dengan segala macam ubo-rampenya ya, yang terhubung sama kita. Itulah saat-saat dimana saya 100% merasa aman, merasa nyaman, merasa gembira, merasa bahagia. Tentram ya. Mutmainah di situ ya. Iya, jadi saya wirid itu tidak akan pernah berhenti. Karena begitu aku kelingan langsung wiritan meneh. Engko ono apa, terus berlalu saya wiritan meneh. Terus nonton TV, selesai apa, wiritan terus menerus. Jadi misalnya lungguh di kursi terus tiba-tiba kelingan wiritan meneh. Glecak tangi wiritan. Jadi itu yang satu-satunya yang saya merasa nikmat. Karena ternyata hidup itu seperti huruf tadi itu, seperti huruf Allah tadi itu. Jadi apa yang secara linear kita pikir itu adalah cobaan atau celaka atau apa? Musibah itu ternyata nanti kita temukan ketika kita mubeng, ketika kita belok kanan dan seterusnya, ternyata dia adalah rezeki yang luar biasa. Itu yang saya maksud. Jadi
engkaulah yang sejati itu. Maksudnya yang sejati itu yang membuat kamu merasa aman. Bahkan sampai bunyi wiritan aja saya hitung lagi gitu ya. Jadi misalnya sekarang yang namanya alhamdulillah kan mergo kowe matur nuwun dikai apa. Astagfirullah kowe merasa kotor terus beristighfar kepada Allah. Sebenarnya kalau kamu muter, kalau kamu pakai huruf haknya Allah itu, alhamdulillah adalah astagfirullah, astagfirullah adalah subhanallah, subhanallah adalah innalillah, innalillah adalah semua berlaku untuk semua. Setiap kalimat thayyibah berlaku untuk konteks yang lain. Itu loh. Semua berlaku karena sifatnya sekarang alhamdulillah misalnya itu juga berlaku untuk minta maaf. Kan kalau kamu memuji Allah atas rahmatnya terus kamu melakukan tahmid atau hamdalah, kan Allah otomatis senang hatinya dan kemudian mengampunimu kan bisa. Terus kamu istighfar, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Nah, orang yang mohon kepada Allah pada jumlah tertentu, pada durasi waktu tertentu, pada kedalaman tertentu kan itu kan sama Allah, oleh Allah kan bisa ditangkap sebagai itu kan bentuk pujian juga. Kalau dia tidak memuji aku, kata Allah, kan dia tidak akan beristighfar kepadaku. Kan gitu. Semua bermakna semua. Subhanallah juga begitu. Ya, subhanallah juga bermakna astagfirullah bisa, bermakna alhamdulillah bisa, semua. Itu yang namanya bulatan. Ya. Itu aja saya cari. Makanya sekarang ini kan dalam 2 hari ini kan yang saya baca itu semua adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus menerus saya baca.